Halo, selamat datang di channel saya, Dosen Tutorial. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai bagaimana caranya membuat sebuah form atau bisa disebut kuesioner dengan menggunakan fasilitas dari Google, sehingga kita dapat membuat form dengan lebih cepat dan juga gratis lebih pentingnya. Oke, kita langsung saja masuk ke pembuatan formnya. Terlebih dahulu kita harus sudah mempunyai email. Setelah kita sudah punya email, kita login ke email tersebut. Setelah itu kita akan dapat langsung mengakses layanan dari Google, yaitu salah satunya adalah Google Drive. Nah, kita bisa search aja Google Drive seperti itu. Maka di sini kita akan dapatkan link menuju Google Drive. Nah, kemudian di sini ada dua pilihan, pribadi dan bisnis. Kita pakai saja yang kunjungi Google Drive yang pribadi. Nah, di sini adalah tampilan Google Drive. Nah, terus cara bikin formnya seperti apa? Kita bisa saja langsung masuk ke plus atau baru ini di sebelah kiri. Nah, di sini ada banyak sekali layanan yang bisa kita buat menggunakan fasilitas Google, lebih tepatnya Google Drive, yaitu kita bisa membuat dokumen, spreadsheet, slide, atau mungkin kalau kalian lebih familiarnya dokumen sebagai Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint. Nah, sekarang kita tambahannya yaitu adalah Google Form. Bisa kita klik aja untuk kita mulai membuatnya. Nah, kita bisa ikutin tour atau kita bisa abaikan. Nah, karena kita ini ingin mengetahui secara lebih jauh mengenai Google Formulir atau Google Form, kita bisa klik ikutin tour. Nah, untuk menambahkan pertanyaan, kita bisa klik tombol plus di sini. Kemudian kita berikutnya. Nah, di sini kita bisa sesuaikan temanya. Misalkan kita kuesionernya adalah kuesioner yang pribadi, bukan formal, itu ada temanya juga. Kalau misalkan formal pun juga ada temanya, kita bisa sesuaikan nanti. Nah, kita bisa temukan cara orang menjawab formulir, bisa menambahkan pesan di kuesioner, atau kita bisa menambahkan pengaturan lainnya. Itu ada di bagian sini, roda bergerigi atau setting. Nah, di sini ada pertanyaan dan tanggapan. Nah, kalau di pertanyaan ini tempat kita untuk melihat pertanyaan-pertanyaan yang kita buat. Nah, sedangkan di tanggapan ini adalah kita melihat respon atau jawaban yang diberikan oleh responden yang kita berikan kuesioner. Nah, sudah seperti itu saja tutorialnya yang diberikan oleh Google. Nah, kita langsung saja untuk mencoba membuat kuesioner atau formnya. Nah, pertama adalah judulnya. Kita mau buat misalkan kuesioner mengenai minat masyarakat terhadap game edukasi.
Nah, kemudian kita bisa tambahkan deskripsi formulirnya. Misalkan formulir ini dibuat untuk survei dalam kegiatan pengabdian masyarakat misalkan. Nah, kita bisa mulai di sini pertanyaan pertamanya. Kita mau ngasih pertanyaan apa? Pertanyaan pertama misalkan, apakah kalian suka bermain game? Opsi yang pertama ini adalah jawabannya. Bisa kita ya, saya suka, atau bisa tambahkan pertanyaan lainnya. Kita tambahkan jawaban lainnya. Tidak, saya tidak suka. Kalau lainnya ini maksudnya adalah selain dari pilihan dua ini, dia bisa mengisi secara langsung, tidak berdasarkan pilihan yang kita berikan. Kalau lainnya seperti ini. Tapi kalau kita mengharuskan dia harus memilih salah satu dari jawaban ini, berarti kita hapus saja lainnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita juga bisa ngasih di sini adalah atributnya. Kita bisa suruh orang untuk wajib mengisinya atau tidak. Jadi ketika dia masuk ke sini, masuk ke kuesioner ini, jika dia tidak mengisi, maka dia tidak akan bisa mengirim kuesioner tersebut. Nah, karena ini berupa pertanyaan kuesioner, berarti kita wajibkan untuk mengisi saja. Di sini ada duplikat, artinya kita bisa menduplikat pertanyaan ini dan juga jawabannya. Kita coba. Nah, jadi misalkan pertanyaannya beda, jawabannya sama, akan lebih cepat kalau kita pakai duplikat. Nah, misalkan kita salah formatnya atau gimana, kita juga bisa hapus menggunakan tombol hapus ini. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita mau menambahkan pertanyaan di kuesioner lagi, kita bisa klik plus. Nah, kita juga bisa mengganti urutannya dengan cara drag and drop. Misalkan, wah ini di sini kita langsung ke pertanyaan. Harusnya kita tanyakan dulu informasi mengenai respondennya. Misalkan di sini ya, nama. Nah, pakainya jawaban singkat di sini. Kita bisa ada pilihannya, pilihan jawabannya. Kalau tadi kita buat adalah pilihan ganda. Nah, untuk pemberian nama lebih baik kita pakai jawaban singkat. Kalau jawaban singkat itu pemberian jawaban dengan satu kali saja, satu baris. Sedangkan paragraf kita bisa memberikan isian berbaris-baris. Nah, kalau ini cuma nama satu baris, kita pakai jawaban singkat. Nah, pilihan ganda dan kotak centang. Kemudian drop down. Nah, kalau kotak centang artinya kita bisa memilih lebih dari satu jawaban. Kalau pilihan ganda kita harus memilih salah satunya saja. Kalau drop down ini hampir sama kayak pilihan ganda, cuman bentuk jawabannya saja yang drop down. Nah, kita juga bisa misalkan kita butuh respondennya untuk memberikan foto dia, kita juga bisa
memberikan pertanyaan yang berupa upload file. Kita menyuruh responden untuk mengupload sebuah file. Nah, seperti itu, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, kita coba untuk yang nama kita kasih jawaban singkat dulu. Kemudian di sini kita tambahkan lagi misalkan pendidikan terakhir. Kita bisa kasih opsi mungkin pilihan ganda, atau soalnya dia cuman harus ngisi satu, jadi pilihan ganda saja. SD. Kalau enggak, daripada nanti ada dua, pendidikan terakhir dan universitas atau nama sekolahnya, kita langsung aja nama sekolah terakhir. Nah, kita pakai jawabannya adalah jawaban singkat. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa plus lagi. Kita tarik ke bawah aja. Ini pertanyaan selanjutnya. Nah, di sini kita juga bisa import pertanyaan. Kita bisa tambahkan judul dan deskripsi, bisa tambahkan gambar, tambahkan video, atau tambahkan bagan. Nah, di sini bisa kita pilih salah satunya. Kalau video biasanya kita sisipkan, kita ambil URL-nya saja dari YouTube kita. Nah, seperti itu saja. Nah, apabila sudah selesai, misalkan kita bikin 3 pertanyaan aja. Genre game yang disuka, petualangan, kemudian selain petualangan berarti arcade. Nah, kita enaknya kalau ada lainnya, kita nggak harus ngasih opsi keseluruhan. Misalkan genre game kan ada banyak, arcade, kemudian action, adventure, kemudian first person shooter dan lain sebagainya. Nah, kita di sini cuman 2 saja, kemudian dikasih yang lainnya. Jadi apabila di luar dari 2 ini, petualangan atau arcade, di sini dia bisa ngisinya langsung di lainnya. Kita juga bisa nambahkan gambar untuk menjelaskan apa yang jawabannya, untuk menjelaskan jawabannya atau menjelaskan pertanyaannya lebih lanjut. Kita sisipkan gambar, tinggal klik di bagian sini. Nah, kemudian apabila kita sudah selesai, kita bisa klik di sini adalah kirim. Nah, kita bisa langsung kirim ke alamat responden kita, alamat emailnya, atau kita bisa ambil linknya saja, nanti kita sebar di media sosial kita. Nah, seperti ini, Ctrl C, salin, kemudian kita kirim ke media sosial yang kita punya. Jadi misalkan kita jadi responden, kita tinggal klik link yang tadi. Nah, bentuknya yang didapatkan oleh responden adalah seperti ini. Minat masyarakat, ini judulnya, kemudian deskripsi singkat mengenai form ini,
kemudian ada nama yang harus diisi, universitas terakhir, nah seperti ini, atau yang lain. Saya bikin quiz. Nah, coba kita klik kirim. Tidak bisa, soalnya di sini kita punya satu buah pertanyaan yang harus diisi. Sebelum kita ngisi, itu tidak akan bisa dikirim quiznya. Jadi biasanya di sini yang wajib diisi adalah nama dan atau identitas dari respondennya, kemudian pertanyaan-pertanyaan penting yang wajib diisi. Nah, sekarang coba kita klik kirim. Oke, kita cek di sini. Nah, di sini sudah ada tanggapannya. Bisa dalam bentuk bagan, bisa juga dalam bentuk per respondennya. Jadi kalau tadi adalah seperti statistik dari keseluruhan responden, nanti muncul di sini. Kalau di sini adalah satu persatu. Nah, di sini ada tombol next-nya. Kita bisa langsung print juga. Atau di sini kita juga bisa buat semua tanggapannya ke dalam Excel. Atau Google Spreadsheet. Nah, di sini ada. Nah, untuk selanjutnya kita bisa mengakses melalui Google Drive. Kita ketikkan nggak tadi Google Drive biasa. Kemudian di sini kunjungi Google Drive. Nah, formulir kita di sini, kemudian jawabannya akan otomatis terupdate di sini. Nah, jadi cukup mudah dan pembuatannya sangat cepat. Seperti itu. Ini buat mengedit. Kalau ini buat lihat jawabannya langsung. Kalau misalkan dari jawabannya pengen kita save, tinggal kita download aja di sini. Di bagian file, kemudian download sebagai bisa Microsoft Excel, bisa langsung jadi PDF atau CSV atau ODS, formatnya terserah kalian. Oke, seperti itu saja pada pertemuan kali ini. Kalau mungkin ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng pemberitahuan. Terima kasih.